Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Ahmad Kais. Kali ini dalam muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari KD 3.6 pendengaran pada manusia. Bagaimana? Sudah siap? Oke, sebagaimana kita tahu bahwasanya panca indera pada manusia salah satunya adalah telinga. Dan telinga pada manusia berfungsi sebagai alat pendengaran. Namun, apakah kalian tahu telinga pada manusia juga berfungsi sebagai alat untuk keseimbangan tubuh? Dan kali ini kita akan mengetahui apa saja sih bagian-bagian pada telinga dan apa fungsi daripada bagian-bagian tersebut. Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut. Pada dasarnya, telinga manusia terbagi kepada 3 bagian. Pertama, telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga adalah telinga bagian dalam. Dari ketiga bagian ini terdapat organ-organ tertentu yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yuk sama-sama kita cari tahu apa fungsi daripada organ-organ telinga tersebut. Saat kita bercermin, kita akan dapat melihat daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Kemudian bagian yang kedua pada telinga luar adalah lubang telinga atau liang telinga yang berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Itu adalah telinga bagian luar. Bagian yang kedua adalah telinga bagian tengah. Di sana terdapat gendang telinga yang berfungsi menerima rangsang bunyi dan meneruskan ke bagian yang lebih dalam, yaitu tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran pun terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah tulang martil yang berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan bunyi ke koklea. Lalu yang kedua adalah tulang landasan. Nah, tulang landasan ini berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan getaran tersebut ke koklea. Tulang yang ketiga adalah tulang sanggurdi. Fungsi daripada tulang sanggurdi untuk memperkuat getaran dan meneruskan getaran tersebut ke koklea. Bagian selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Di sana terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengendalikan keseimbangan tubuh. Selain itu juga terdapat koklea. Koklea yang berbentuk seperti rumah siput berfungsi untuk mengubah impuls dan meneruskannya ke otak atau ke saraf pendengaran terlebih dahulu. Kemudian ada saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi hingga sampai ke otak. Dan di akhir pada telinga bagian dalam terdapat saluran eustachius yang berfungsi untuk menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Demikianlah kawan-kawan sekalian, penjelasan secara singkat mengenai bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sih proses terjadinya bunyi bisa didengar oleh telinga kita. Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Saat kita mendengarkan alunan musik melalui gadget kita, maka telinga kita akan merespon. Seperti yang kita ketahui, telinga terbagi kepada 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Gelombang bunyi akan ditangkap oleh daun telinga. Kemudian gelombang tersebut merambat melalui liang telinga. Gelombang yang merambat melalui liang telinga mampu menggetarkan gendang telinga. Kemudian gendang telinga tersebut akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea akan menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan akan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian, saraf pendengaran akan mengirimkan rangsang bunyi tersebut ke otak, dan otak kita akan menerjemahkan bunyi yang kita dengar. Nah, seperti itulah bagaimana proses telinga kita dapat mendengarkan bunyi. Demikianlah sekelumit penjelasan apa yang dapat saya sampaikan dari pelajaran pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Sekarang tiba waktunya saya mengucapkan ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.